Assalamualaikum teman-teman Adab Sedang. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman Adab Sedang. Nah, berdasarkan request dari ribuan bahkan puluhan ribu subscriber saya. Wow. Walaupun itu hanya cuma beberapa orang yang mau kelanjutan dari cerita saya teman-teman, dan hari ini saya akan melanjutkan cerita saya yang dari sebelumnya itu. Saya akan melanjutkan kelanjutan dari cerita saya yang sebelumnya teman-teman. Saya baru sempat melanjutkan. Nah, sebelum saya melanjutkan bagaimana perjalanan saya sampai ke Turki, saya mau bercerita dulu teman-teman bagaimana perasaan si Mister itu dan bagaimana kisah-kisah si Mister waktu dia berada di Indonesia, tepatnya di dalam lingkungan rumah saya. Pertama kan dia datang itu tengah malam, terus pagi-pagi kami sudah dikerumuni oleh warga teman-teman. Kita dikerumuni warga kayak dapat pencuri ayam begitu ya. Jadi warga itu berdatangan teman-teman, selama beberapa hari warga terus berdatangan, cuman mau melihat bagaimana wujudnya si Mister ini. Si Mister ini seperti itu teman-teman, dia seperti ayam sakit, bagaimana tidak, karena si Mister itu dia tipe orang yang sensitif teman-teman, sensitif terhadap makanan, bukan karena dia pilih-pilih, tapi dia punya perut memang sensitif. Nah, waktu itu siang-siang dia makan pepaya kalau tidak salah. Terus tengah malamnya dia sakaratul maut, sekitar jam 2 subuh. Dia sakaratul maut teman-teman, terus dia kayak kejang-kejang begitu. Padahal besoknya kita ini sudah mau menikah. Saya punya mama ini lebih takut lagi, mungkin bukan karena keselamatan nyawa si Madun, mungkin karena saya punya mama ini malu jangan sampai terjadi apa-apa sama si Madun, dia mati tiba-tiba atau bagaimana, terus kita tidak jadi menikah ini besok paginya. Terus saya punya mama panggil saya punya om Haji Ahmad, dia panggil Haji Ahmad tengah malam subuh. Buat Haji Ahmad dan keluarga, terima kasih atas bantuannya, karena pertama si Mister datang itu dia sangat banyak membantu kami sampai kami ke Turki dan kami kembali lagi pulang kampung, dia banyak membantu kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Terus waktu itu dia panggil Haji Ahmad. Haji Ahmad datang buat baca-baca doa. Terus setelah itu si Mister dia muntah-muntah. Dia merasakan kelegaan dalam perutnya. Terus dia mulai membaik teman-teman. Si Mister ini waktu itu dia suka sekali pakai kaos kaki. Bukan hanya di Makassar teman-teman, di sini juga dia suka sekali pakai kaos kaki. Bukan hanya musim panas, musim dingin dia pakai kaos kaki karena saya tidak tahu dia takut terkontaminasi sama bakteri-bakteri atau apa, karena saya tanya kenapa kok selalu pakai kaos kaki, dia bilang saya jaga saya punya kaki dari bakteri-bakteri. Terus dia bilang begini teman-teman, kenapa kau punya kampung itu tidak ada yang pakai ini, tidak ada yang pakai kaos kaki, bahkan kadang ada yang berjalan tanpa alas kaki, karena biasa kita di Makassar teman-teman, kalau kita jalan tanpa sandal itu sudah biasa, tapi kalau orang-orang sini sekampung-kampung apapun orang sini teman-teman, dia tidak pernah jalan tanpa alas kaki. Dia pakai alas kaki. Pergi saja ke kebun dia pakai kaos kaki sama sepatu yang lengkap. Kalau kita di Makassar kita pakai sepatu sama kaos kaki cuman buat pergi sekolah atau pergi di mall gaya-gaya. Kalau kita mau ke kebun pakai sandal biasa saja. Kalau di sini tidak teman-teman, dia lengkap. Dia pakai sepatu, kaos kaki, bahkan ada yang pakai jas pergi ke kebun atau pergi beternak sapi. Setelah itu hal-hal yang tabu lagi buat si Mister itu, tidak ada karpet di rumah saya teman-teman. Karena kalau di rumah saya itu ada karpet, kecuali kalau ada hajatan, itu pun kita pakaikan karpet di tempat-tempat terpenting saja. Kalau di Turki teman-teman, segala sudut rumah itu punya karpet. Bahkan ada bahkan banyak orang Turki pakai karpet sampai di dalam toiletnya teman-teman. Karena toilet di sini ada dua teman-teman, ada yang toilet jongkok itu, terus ada yang toilet duduk. Nah, toilet jongkok itu dia khusus saja dalam satu ruangan sendiri. Nah, kalau toilet duduk itu dia satu ruangan sama ini tempat mandi.
ada banyak orang Turki yang pakaikan karpet sampai di toiletnya. Makanya si Madun dulu itu kayak dia kalau jalan itu kayak kalau misalnya dia tidak pakai kaos kaki, dia kakinya begini teman-teman, dia kakinya begini kayak menekuk begini. Dia tidak mau telapakkan dia punya kaki di saya punya rumah waktu di Makassar. Mungkin karena dia jijik atau bagaimana. Mana di rumah saya dulu tuh banyak pelihara ayam, pelihara bebek, teh ayam di mana-mana, teh bebek di mana-mana. Jadi mungkin dia dalam hatinya juga menggerutu, saya tidak tahu, tapi dia tuh selalu tidak mau menceritakan hal-hal jelek yang terjadi di rumah saya. Dia pendam-pendam sendiri, saya juga tidak tahu sampai sekarang bagaimana dia punya perasaan. Terus waktu itu dia selalu pakai kaos kaki. Terus saya punya mama curiga, dia bilang begini, jangan si Mister itu dia tidak punya jari-jari kaki, kenapa dia pakai kaos kaki terus? Padahal di Makassar itu panas sekali teman-teman. Bayangkan dia tidak mau lepas dia punya kaos kaki, saking jijiknya mungkin. Sampai mama saya juga menimbulkan perasaan-perasaan aneh. Nah setelah itu teman-teman, waktu kami selesai menikah, kita berangkat ke Turki. Bayangkan yang antar saya ke bandara itu mungkin satu kampung teman-teman. Keluarga saya dari berbagai pelosok itu datang buat antar ke bandara. Kayak itu teman-teman, kayak calon jamaah haji kita diantar ke bandara. Terus sampai di bandara, bayangkan saking kampungannya saya, saking kayak excited bagaimana. Bayangkan orang kampung ini mau ke luar negeri, kasihan. Saya tidak bawa persiapan apa-apa teman-teman. Saya tidak bawa persiapan makanan karena setahu saya itu kan luar negeri itu canggih. Pasti saya bilang masa makanan Indonesia tidak ada di luar negeri. Sepengetahuan saya begitu. Terus saya tanya juga sama si Madun, bagaimana di sana? Bagaimana di sana bisakah saya dapatkan makanan Asia? Dia bilang iyo gampang. Padahal dia juga tidak tahu makanan Asia itu seperti apa, seperti terasi sama ikan kering. Dia juga tidak tahu, jadi asal iya saja. Jadi saya berangkat ini pakai bawa baju ala orang luar negeri juga teman-teman. Bawa baju satu tas saja, saya tidak bawa koper, satu tas kecil saja. Saya cuma bawa dalaman yang saya beli di pasar sentral. Saya cuma bawa itu saya sama beberapa potong baju. Setelah sampai saya terbang ini, saya singkat dulu saya sebelum saya ke Turki, saya ke Jakarta dulu teman-teman. Saya nginap dulu di hotel 1 malam buat store lagi berkas di kedutaan Turki yang ada di Jakarta. Sampai di Jakarta teman-teman, apa yang terjadi? Saya sampai di kantor kedutaan Turki yang ada di Jakarta di Kuningan. Dia menolak saya punya berkas teman-teman. Karena apa? Karena ini saya punya buku nikah. Di dalam buku nikah ini nama saya kan Mulyani. Terus ada titelnya teman-teman, titel keperawatannya dia tertulis Mulyani Escape Nurse. Maklum teman-teman, saya kan dulu baru lulus kuliah. Jadi saya bilang begini. Saya pikir begini, ini saya punya titel harus disematkan di setiap nama saya, karena percuma saya sekolah ini lama-lama terus orang tidak tahu saya punya titel bagaimana. Saking mungkin itu adalah dampak dari kesombongan teman-teman. Terus itu orang yang di kantor kedutaan Turki, ya dia baca saya punya berkas, terus dia bilang begini, kenapa ini kau punya nama di sini beda sama kau punya KTP, KK dan lain-lain, kenapa beda? Terus saya bilang begini, karena saya lulus, saya jawab begini, karena saya lulusan itu. Terus dia bilang tidak boleh, semua harus sama. Jadi kalian misalnya mau menikah sama orang Turki, kalian tidak usah aneh-aneh, kalian samakan semua. Kalian punya nama, kalian tidak usah samakan kalian punya titel, karena itu hanya menyulitkan kalian. Jadi saya bingung lagi teman-teman, astaga, saya mau bagaimana ini? Dia tolak saya punya berkas, karena ini berkas perkawinan teman-teman harus disahkan lagi di negara Turki supaya kita ini diakui sebagai istrinya si Madun, begitu kira-kira. Terus sampai di situ, ini hati saya kayak runtuh teman-teman.
Saya punya jantung kayak lepas dari dia punya landasan di dalam hati saya. Terus ada juga pegawai di luar ruangan dari orang Turki itu yang bilang begini, coba saya lihat berkasnya. Dia lihat saya punya berkas, dia bilang, oh iya memang, kenapa kok sematkan, kok punya titel? Saya bilang saya kira tidak apa-apa jadi saya sematkan. Kebetulan waktu itu penerbangan kami jam 2 malam teman-teman, jam 2 subuh. Saya bilang begini, kau punya paspor ada? Saya bilang ada. Terus kau punya visa ada? Terus dia bilang, hah, visa apa lagi? Karena saya tahu saya tidak pikir lagi visa teman-teman, karena waktu itu si Madun dia waktu ke Indonesia dia bebas visa. Tapi kalau sekarang tidak ada lagi bebas visa buat Turki karena mungkin karena corona ini. Saya tidak punya visa teman-teman. Tadi jantung saya runtuh, sekarang hati saya yang runtuh kayak saya punya dunia itu gelap waktu itu. Waktu itu saya punya dunia runtuh teman-teman, bukan runtuh karena tidak jadi ke Turki. Saya pikir kemarin ini saya diantar ke bandara kayak calon jamaah haji, diantar satu kampung. Terus masa saya mau pulang lagi ke Makassar? Ya Allah, di mana saya simpan saya punya muka ini, saya malu. Terus orang itu bilang begini, kalau kau tidak punya visa, kau bikin saja ini visa online. Terus saya bilang bagaimana lagi visa online? Saya kan ini orangnya gaptek teman-teman. Terus saya tanya si Mister kok bisa bikin visa online? Dia bilang, oh iyo, ayo kita coba. Jadi kita coba waktu itu teman-teman. Saya jalan sepanjang Jakarta itu cari internet, saya cari warnet. Warnet juga susah sekali waktu itu. Saya tidak tahu. Itu pun pertama kali saya ke Jakarta, ya Allah. Baru saya ini ingat berita waktu kita nonton itu di patroli kalau kejahatan itu sangat tinggi di Jakarta. Jadi terus saya bawa juga si Mister, saya bilang jangan sampai nih orang bilang saya orang kaya, orang tajir melintir, terus dia apa-apakan saya sama si Mister ini. Saya jalan kaki sepanjang Jakarta, mungkin itu teman-teman di daerah Kuningan. Saya cari warnet, tidak dapat warnet. Terus saya dapat ini, saya masuk ke tukang sablon baju. Kebetulan dia punya komputer buat ini warnet. Terus saya numpang pinjam dulu. Terus waktu itu lama sekali tidak bisa akses. Waktu itu lama sekali teman-teman, tidak bisa akses visa online. Lama sekali waktu itu. Terus yang punya internet juga ini sudah mau bekerja, mungkin tuh dia bilang begini, Mbak kapan Mbak selesai? Saya bilang tunggu dulu, mungkin setengah jam. Saya otak-atik sama Mister, kita tidak bisa bikin teman-teman. Terus saya telepon ke sana kemarin, bagaimana ini saya bagaimana ini saya mau pulang kah atau bagaimana kah? Terus waktu itu si Mister tidak putus asa teman-teman, kayak dia memang adalah tipe orang yang tidak gampang putus asa. Terus dia bilang begini, kita coba saja dulu. Bayangkan waktu itu teman-teman, seharian dari pagi sampai malam itu jam 12 saya tidak makan gara-gara saya pusing. Saya mau bagaimana ini, bukan pusing karena tidak jadi ke Turki, cuman gara-gara malu mau pulang lagi ke Makassar karena sudah diantar satu kampung kayak calon jamaah haji. Terus saya sampai di bandara, saya tanya orang-orang di petugas bandara, bagaimana ini saya tidak punya visa, bisa ke saya berangkat ini? Terus ada yang bilang iya kok bisa, ada yang bilang tidak bisa. Saya ragu lagi. Terus saya tanya lagi penumpang yang tujuan ke Turki, saya tanya, saya bisa kayak terbang ini kalau saya tidak punya visa? Dia bilang, tidak bisa, kecuali kalau kau beli tiket PP atau terus dia bilang, terus orang itu bilang begini, saya juga kurang tahu, mungkin ada perubahan, jadi kau pergi saja di tiketnya, tiket apa kau pakai kak? Waktu itu saya pakai ini teman-teman, maskapai dari Etihad. Jadi saya masuk ke center Etihad, terus saya tanya bisa ke saya terbang ini? Waktu itu mungkin sisa 1 jam waktu terbang saya teman-teman. Saya masuk lagi di sana, saya baca semua, saya punya doa. Itu saya tanya, bisa ke saya masuk ini? Bisakah saya terbang ini kalau saya tidak punya visa? Terus saya jelaskan ini saya punya kesalahan begini. Terus dia bilang begini, tidak bisa kecuali kau beli tiket PP. Jadi itu kan saya beli tiket PP lagi, kan dulunya saya sudah dibelikan sama si Mister sebelum dia ke Indonesia, dia sudah belikan saya tiket untuk ke Turki. Jadi saya beli lagi tiket buat kembali ke Indonesia. Waktu itu saya beli sekitar 8 juta lebih teman-teman. Sudah saya beli tiket buat kembali ke Makassar dalam waktu 1 bulan itu. Saya beli 8 juta.
Saya sudah selesai transaksi. Saya punya hati ini sudah lega. Oh iya, waktu itu saya tanya si Mister, waktu saya belum masuk ke center Etihad, saya tanya si Mister, saya bilang begini, kau terbang saja, kau pulang saja dulu, nanti saya menyusul. Karena kalau kita pulang ke Makassar 2 orang ini saya punya malu, terlalu berat saya pikul ini. Karena kita 2 orang, kalau kau yang pergi, saya kembali ke Makassar, saya punya rasa malu ini mungkin agak berkurang. Karena saya mungkin bisa sembunyi. Saya mungkin bisa sembunyi di dalam saya punya rumah supaya orang-orang saya tidak tahu saya tidak jadi ke Turki. Tapi dia juga tidak mau berangkat tanpa saya, teman-teman. Dia tidak mau berangkat tanpa saya. Dia bilang begini, tidak apa-apa kita, kalau kita tidak bisa terbang ke Turki, kita kembali saya ke Makassar berdua, tidak apa-apa. Nanti kita urus lagi visa baru kita terbang. Saya bilang begini, astaga, terlalu banyak kerugian yang terjadi. Kan kalau saya punya matematika, karena saya punya matematika itu, teman-teman, kalau masalah kerugian itu saya harus meminimalisirkannya. Saya pikir terlalu banyak kerugian yang terjadi ini kalau si Mister juga kembali ke Makassar. Saya bilang tidak apa-apa, nanti saya menyusul. Itu pun saya tidak tahu saya bisa menyusul ke luar negeri sendiri atau tidak. Saya cuma mau menyelamatkan si Mister dulu, tapi dia juga keras kepala waktu itu, dia tidak mau pergi tanpa saya. Dia bilang ayo, dia bilang ayo kita kembali ke Makassar kalau memang kau tidak bisa terbang. Jadi waktu itu selesai saya beli tiket, selesai saya beli tiket, kita sudah check in, teman-teman. Kita check in, terus petugas itu bilang, kau punya paspor mana? Kau punya visa mana? Saya bilang saya tidak ada, tapi saya punya ini tiket PP, saya cuma 1 bulan, saya bilang begitu. Jadi saya lolos, teman-teman, saya lolos buat ini. Saya lolos check in, saya bisa berangkat ke Turki. Sampai di Turki lagi, teman-teman, terjadi lagi aksiden, terjadi kehamilan terhadap saya, teman-teman. Jadi saya punya perasaan ini oleng-oleng. Sampai ke Turki, kita bermalam dulu di Istanbul 1 malam. Waktu itu ceritanya kita mau menikmati honeymoon di Istanbul, tapi tapi waktu itu di luar rencana. Saya punya perasaan tidak enak. Bagaimana kita orang perasaan kalau mengidam kayak itu, kayak tidak ada yang enak, teman-teman. Maunya rebahan. Terus waktu itu kita ke kota ini, ke Denizli lagi. Kita pakai pesawat aja ke sini sekitar 1 jam, teman-teman. Jadi dari Istanbul ke tempat saya itu kita pakai pesawat lagi sekitar 1 jam. Kita bisa pakai bis ke sini mungkin sekitar 13 atau 14 jam. Sampai di airport sini Denizli, disambut sama saya punya mertua, sama ipar, sama ada beberapa keluarganya. Saya dibawakan karangan bunga. Ini pertama kali dalam hidup saya dibawakan karangan bunga mawar. Kayak pejabat yang baru datang dari luar kota dibawakan ini karangan bunga. Terus dalam hati saya, duh, berapa kau belikan lagi tuh karangan bunga? Kau buang-buang uang saja. Sampai di situ, teman-teman, saya muntah-muntah lagi karena jarak dari bandara ke rumah Madun waktu di kampung. Yang kalian lihat vlog sebelumnya, jaraknya sangat jauh, teman-teman. Mungkin sekitar 3 jam. Mungkin sekitar 3 jam. Jauh sekali. Saya sudah mau mati ini. Tidak sampai di Madun punya kampung. Terus sampai di kampungnya si Madun cuman 1 jam. Mungkin sekitar cuman 2 atau 3 jam saya di sana. Saya dilarikan lagi ke rumah sakit, teman-teman. Saya dilarikan ke rumah sakit. Dokter itu suruh ini tes urin. Terus dia bilang begini, congratulations, you to be pregnant, begitu dia bilang begitu. Selamat kau hamil, begitu. Terus saya bilang, hamil? Saya hamil. Pantasan saya oleng-oleng, saya kira saya ini mabok pesawat atau mabok mobil, kayak orang kesetanan. Saya di jalanan, teman-teman. Saya stay di rumah sakit sekitar, saya lupa sekitar berapa. Saya panggilkan dulu si Mister, saya mau tampilkan dia. Mister, kok ke sini dulu, Mister. Kita tampilkan bintang tamunya, teman-teman. Nah, waktu itu saya stay di rumah sakit. How long time I stay hospital? First I come here.
Teşekkür. Iya. Saya diopname 5 hari teman-teman di rumah sakit. Seumur-umur saya hidup teman-teman selama 27 tahun. Saya tidak pernah masuk rumah sakit teman-teman, kecuali waktu saya praktek dulu. Waktu saya di Turki itu pertama kali saya ini teman-teman, saya dirawat di rumah sakit. Saya dulu di Makassar kalau saya sakit-sakit saya tidak diapa-apakan, cuma minum ini saja, cuma minum paracetamol saja, ataupun itu kalau misalnya ada sakit-sakit yang aneh paling kita pergi ini saja, pergi pakai dukun-dukun atau sandro-sandro begitu ya. Sandro-sandro begitu, sama kita punya nenek yang punya baca-baca begitu, saya cuma ditiup-tiup saja. Dan pertama kali teman-teman saya di Turki itu diopname. Mungkin kalau saya di Makassar begitu hamil, saya nginap, saya tidak masuk rumah sakit, cuman karena orang-orang sini dia lebay teman-teman, apa-apa itu rumah sakit. Jadi waktu itu saya juga tidak punya tenaga buat menolak, karena saya tidak tahu saya kenapa ini kayak orang mau mati, ternyata saya hamidun. Jadi saya diopname di rumah sakit sekitar 5 hari teman-teman, diinfus, dikasih serum dan segala macam. Nah selesai itu banyak yang bertanya, setelah 1 bulan di Turki itu saya punya tiket hangus teman-teman. Yang tiket yang saya beli buat kembali ke Indonesia itu hangus, saya tidak kembali ke Indonesia. Jadi dia itu hangus, saya punya tiket. Terus 1 bulan stay di Turki, kami melangsungkan lagi pernikahan di Turki teman-teman. Dan pernikahan itu sama seperti di Makassar, biasa-biasa saja. Jadi kami itu punya 2 buku nikah teman-teman. Ini buku nikah dari Indonesia, ini yang biru buat saya, yang merah buat si Madun. Terus ini buku nikah di Turki teman-teman. Ini juga kalau mau urus buku nikah di Turki ini ribet teman-teman. Banyak yang kira saya sudah pindah warga negara. Sampai sekarang saya masih kewarganegaraan Indonesia teman-teman. Saya masih paspor hijau, saya tidak pindah ke warga negaraan. Karena kalau Indonesia itu dia tidak mengakui 2 warga negara, dia cuma akui 1 warga negara saja. Jadi saya tidak bisa pindah. Nanti ada apa-apa sama saya tidak bisa pulang ke Indonesia, atau saya mau pulang ke Indonesia ribet lagi, saya harus urus visa lagi atau apa kayak izin tinggal. Saya tidak mau ganti saya punya warga negaraan. Saya masih paspor hijau teman-teman, saya masih warga negara Indonesia. Terus saya tinggal di sini tidak gratis teman-teman, saya tinggal di sini saya bayar. Ini namanya, ini kita punya ini. Kalau kita tinggal di sini, kita harus pakai kartu ini sebagai persyaratan buat tinggal di sini. Ini saya bikin tahun lalu teman-teman, 1 tahun lalu. Ini saya ambil yang 3 tahun. 1 tahun lalu itu kalau dirupiahkan, karena kurs rupiah, kurs uang dulu masih tinggi, mungkin sekitar 4 jutaan ini teman-teman, sekitar 4 jutaan buat stay di sini selama 3 tahun. Saya ambil jangka waktu 3 tahun. Dan di sini ada tingkatannya, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, dan 3 tahun, terus 4 tahun atau 5 tahun, saya kurang tahu. Dan kalau kita urus ini, kita harus menyiapkan beberapa dokumen juga teman-teman. Pokoknya ini kalau kita ngurus ini ribet teman-teman. Saya punya buku nikah ini teman-teman, saya sudah ganti ini yang kedua. Waktu saya mudik itu, karena yang pertama itu kan ditolak karena ada titelnya tertulis. Dan saya sangat terbantu sama saya punya teman, my brother Ismail, kepala kantor urusan agama Makassar. Mungkin ada beberapa dari kalian yang nonton saya punya video. Tolong diangkat sebagai pegawai tetap, saya punya teman itu. Ismail yang tinggal di Moncoloy, karena dia punya pelayanan sangat bagus. Terima kasih telah membantu kami. Mister, what you feel first time you come Indonesia? Kita tanya-tanya dulu teman-teman. I feel good. I feel good, excited. Why you excited? Excited to see your family. You and your family. Why you wanna come Indonesia? Why you believe I wanna marry with you? I believe. Why? We talked before. Maybe I cheat you. I don't think. Itu kalau ditanya begitu teman-teman, tidak ada basa-basi, dia jawab saya.
Dia tidak basa-basi itu apakah itu bicara supaya ini memperpanjang saya punya cerita atau apakah? I mean how you feel about situation near my home? Good. I like it. Good situation. Huh? Good. You say about Togi. Sometimes. Something kadang-kadang beda teman-teman buat Togi. Iya, karena kita kan kalau di Makassar itu ada yang namanya tuh pembuangan air, yang namanya kalau di Makassar kita bilang camara. Camara. Kalau di sini teman-teman, got itu tidak ada got di sini terbuka, dia got di sini dia tertutup kayak di bawah tanah begitu. Sedangkan di Makassar itu pernah saya bawa ke pasar sentral, naik angkot, terus saya jalan di pasar sentral. Saya waktu itu saya mau pergi mau beli mau pesan cincin nikah. Dia saya masuk gitu, bayangkan itu teman-teman, wanginya itu pasar sentral kayak bau-bau jahanam begitu. Dia kayak langsung kayak mau pisah di tempat. Weh, how you feel? Pernah saya juga bawa dia ke pasar Dayak teman-teman buat beli ayam. Dia shock lihat penjual ayam yang kita mau penjual baru potong. Terus dia juga kayak mau kejang-kejang begitu, dia cium bau itu dia kejang-kejang cium itu bau lokasi tempat pemotongan ayam. Kan di sini tidak ada yang begitu teman-teman. Ayam di sini semua sudah ready di market, tersedia dari pabrik, tidak ada tempat pemotongan ayam seperti itu. Dia tidak mau beli teman-teman, katanya saya tidak mau beli itu. Terus dia kaget lihat ini teman-teman, lihat tikus. Kan saya punya rumah itu kayak masih hutan-hutan begitu di belakang saya punya rumah. Terus banyak itu tikus-tikus kalau sudah mau maghrib mencari anak-anak ayam. Terus dia kaget lihat tikus yang besar kayak anak kucing begitu. How you feel first time you see mouse near my home? I feel different. How is different? You shocked? No, but I think what's not so clear place. I think. Bagaimana clean place kalau kita tinggal di dekat hutan-hutan begitu, pasti mijai balau. Di kota-kota saja banyak balau di itu karena got-got. Apalagi kalau di desa-desa banyak itu sarang-sarang balau di saya punya rumah teman-teman. Karena saya punya rumah itu di samping itu pohon ubi, di belakang juga ada pohon ubi. Terus banyak saya punya mama ini ternak ayam sama bebek, jadi pasti banyak tikus, banyak balau mister. Terus oh iya, astaga teman-teman, dia punya kaki borok kayak luka habis tapas sosor, habis kayak luka habis jatuh dari motor gara-gara dia garuk dia punya kaki. Dia dimakan nyamuk. What happened your food before you eat so much to come blood so much? What happened? What you doing? First time you come. Your foot broken. I see your foot broken. Slipper. It's not about slipper. About Slipper and mouse. dirty. No. About mosquitoes. Mosquitoes, slipper, everything is. Hah? Mosquitoes. Padahal waktu itu dia sudah pakai autan. Saya tidak tahu itu nyamuk. Dia juga mungkin nyamuk juga itu mengerti kalau ini darah-darah yang bagus, darah-darah luar negeri. Jadi itu juga nyamuk mungkin sudah kebal pakai autan. Bayangkan dia punya kaki borok teman-teman gara-gara cuman digigit nyamuk, dia garuk karena dia punya kulit ini sangat tipis. Dia punya kulit sangat tipis sekali. Kau bikin perlu mister? Bikin kue. Dia punya kulit tipis sekali teman-teman. Kalian lihat dia punya urat-urat ini. Tidak kayak kita punya, tidak kayak saya punya kulit ini. Saya
Saya punya kulit ini kebal karena sudah tahan dengan sudah tahan dengan fana kehidupan teman-teman. Jadi saya punya kulit ini kebal. Sekian dari bacotan saya kali ini teman-teman. Saya yakin tidak ada hikmah yang bisa dipetik, tapi ini cukup menjawab rasa penasaran kalian dari kelanjutan part kedua. Padahal tidak ada apa-apa yang bisa dibanggakan. Sekian dari video kami. Jangan lupa Share, comment, and like. subscribe. And subscribe. Terima kasih telah menonton. Terima kasih. Bye. Pindah.